Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wahid Abdullah. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi bioteknologi di Kota Kendari, Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara. Nah, di video ini saya akan membagi apa yang saya ketahui tentang bioteknologi restorasi lahan tambang, sekaligus juga memenuhi tugas bioteknologi restorasi lahan tambang. Oke guys, jadi di sini yang seperti kalian lihat, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih peran bioteknologi untuk mengatasi masalah lingkungan yang diakibatkan oleh adanya aktivitas pertambangan, khususnya yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan nikel. Sebelumnya kalian jangan di skip videonya, nonton setiap detiknya karena setiap detiknya itu bermanfaat dan pastinya akan memberikan ilmu baru untuk kalian dan juga pembelajaran untuk kita semua. Oke guys, jadi sebelum kita membahas tentang bioteknologi dan perannya dalam mengatasi pertambangan nikel yang akibatnya bisa merusak lingkungan, ada baiknya jika kita mengetahui dulu atau mengenal dulu apa itu pertambangan. Nah, jadi pertambangan itu bisa kita definisikan sebagai suatu aktivitas penggalian, pengangkutan atau pembongkaran suatu unsur mineral yang terkandung dalam tanah untuk digunakan untuk kebutuhan manusia. Nah, jadi pertambangan ini sebenarnya kita mengambil unsur mineral dari suatu lingkungan pada suatu wilayah yang dimana itu dibantu dengan menggunakan alat-alat. Alat-alat inilah yang akan membantu nanti proses untuk memudahkan pengambilan unsur-unsur mineral yang ada pada tanah yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia dan juga memang sangat dibutuhkan dalam aktivitas keseharian manusia itu sendiri. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah tentang nikel. Nah, jadi pertambangan nikel ini memang sebenarnya salah satu juga pertambangan yang ada di Indonesia. Jadi nikel ini bermanfaat bagi kehidupan manusia, apalagi dalam kehidupan sehari-hari karena dia bisa digunakan dalam pembuatan peralatan makan, pembuatan knalpot dan juga aplikasi-aplikasi komersil dan juga industri. Yang dimana ketiga manfaat itu sangat memang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Nah, dalam tabel periodik, nikel ini dikenal dengan simbol Ni dengan nomor atom 28. Di mana morfologinya ini dia berbentuk seperti logam putih, seperti perak yang bersifat keras dan anti karat. Nah, jadi pertambangan nikel ini merupakan proses untuk mengambil nikel yang ada di tanah dengan cara penggalian atau pengangkutan menggunakan alat-alat yang membantu dalam proses tersebut dan juga pendistribusian dari hasil pertambangan ini juga dibantu dengan alat-alat transportasi yang dimana semuanya itu akan kita bahas dampaknya terhadap lingkungan dan juga cara mengatasinya dengan menggunakan bioteknologi. Nah, sebelumnya kegiatan penambangan nikel ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa penambangan atau proses pertambangan ini dilakukan di suatu wilayah. Sama seperti penambangan nikel. Bukan hanya penambangan nikel sebenarnya, semua jenis penambangan dilakukan di suatu wilayah yang memang pada dasarnya itu masih dalam ekosistem hutan atau wilayah hutan yang dimana hasil dari penambangan ini memberikan dampak negatif. Kalau misalnya teman-teman mengingat video yang sempat trending, Sexy Killer, itu kita bisa lihat bagaimana besar sekali dampak buruk yang dihasilkan oleh adanya pertambangan ini. Nah, di mana pertambangan ini juga memberikan dampak buruk bagi bukan hanya satu ekosistem, tapi juga banyak ekosistem. Seperti ekosistem yang ada di tanah, ekosistem yang ada di udara, ekosistem yang ada di air, yang dimana semuanya akan dicemari. Dan juga akan berdampak buruk terhadap bukan hanya pada lingkungannya, tapi juga biota-biota yang hidup di lingkungan-lingkungan tersebut. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa penambangan nikel ini akan mencemari lingkungan, baik itu lingkungan udara, tanah, dan juga air. Yang dimana bukan hanya mencemari lingkungannya secara fisik, tapi juga secara kimia dan biologis. Yang dimana ini akan berdampak buruk terhadap biota-biota biologis yang hidup di lingkungan yang tercemar akibat aktivitas pertambangan nikel tadi. Nah, salah satu yang paling mencemari adalah penggunaan logam berat selama proses pertambangan nikel, yang dimana logam berat ini akan berkontribusi untuk mengurangi jumlah mikroba, yang dimana mikroba ini berperan penting dalam keberlangsungan hidup dari tanaman. Nah, tanaman inilah yang nanti akan membantu dalam proses
pengembalian nutrisi-nutrisi dan mineral-mineral unsur hara yang ada pada lingkungan bekas atau pasca lahan tambang nikel. Nah, ketika mikroba ini berkurang jumlahnya atau populasinya berkurang, maka ini akan mempengaruhi keberlangsungan atau keefisienan dari pertumbuhan tanaman yang memiliki peran penting untuk mengembalikan unsur hara, mineral dan juga unsur hara mineral pada tanah. Dampak buruk yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan nikel tadi tidak bisa kita biarkan terus-menerus terjadi. Harus kita lakukan sesuatu untuk mengcover up akibat dampak negatif yang ditimbulkan dari pertambangan nikel. Nah, salah satu cara kita untuk mengcover up tadi adalah dengan melakukan reklamasi. Nah, reklamasi di sini penting dilakukan untuk memastikan bahwa lahan bekas tambang nikel atau lahan bekas galian hasil pertambangan nikel tadi masih bisa kita gunakan untuk keperluan-keperluan lainnya yang juga akan membantu masyarakat yang hidup di sekitaran pertambangan nikel. Nah, cara reklamasi yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan bioteknologi, yaitu salah satunya adalah teknologi AMF atau arbuscular mycorrhizal fungi. Yang dimana saya akan jelaskan lebih jauh di video selanjutnya. Oke, bisa teman-teman lihat sendiri di slide bahwa arbuscular mycorrhizal fungi atau AMF ini memiliki peran penting jangka panjang untuk pengembangan komunitas tanaman. Jadi AMF ini merupakan komunitas mikroba dalam populasi jamur atau fungi yang dimana memang memiliki manfaat sustainability atau berkepanjangan yang bisa digunakan oleh komunitas tanaman yang mungkin bisa kita tanam di lahan bekas tambang yang juga akan memperoleh profit atau keuntungan untuk masyarakat yang hidup di sekitar hasil bekas tambang nikel tersebut. Nah, arbuscular mycorrhizal fungi atau AMF ini akan membentuk simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan dengan tanaman-tanaman vaskular, di mana fungi atau jamur arbuscular mycorrhizal ini berhubungan dengan tanaman vaskular pada organ akarnya, yang dibuat simbiosisnya dengan tanaman karena asimilasi fotosintesis hasil dari tanaman itu dikirim ke sistem akar. Jadi perannya itu pada jamur yang bersimbiosis mutualisme dengan tanaman, dengan aseptornya itu pada akar tumbuhan vaskular tersebut. Untuk simbiosis mutualisme antara kedua organisme, tanaman dan juga fungi ini, tanaman ini menyediakan akses seperti karbohidrat, baik itu glukosa dan sukrosa untuk si jamur, di mana itu keuntungan yang didapatkan oleh jamur ketika dia bersimbiosis dengan tanaman. Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh tanaman adalah tanaman ini mendapatkan manfaat air dan nutrisi mineral karena luasnya permukaan jamur hifa. Jadi jamur arbuscular mycorrhizal ini memiliki hifa yang permukaannya cukup luas, yang dimana dia mampu memobilisasi mineral tanah ke akar tanaman. Jadi tanaman dan fungi ini mendapatkan keuntungan yang sama, tidak ada yang dirugikan sama sekali. Jadi asosiasi dari arbuscular mycorrhizal fungi ini terhadap tanaman, dia itu mampu meningkatkan penyerapan fosfor dan nutrisi lainnya, yang dimana pasti ini akan membantu pertumbuhan dari tanaman tersebut, sehingga lahan bekas tambang tadi bisa dimanfaatkan untuk dilakukan penanaman atau mungkin kebun, yang dimana itu mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran lahan bekas penambangan nikel. Itu yang pertama. Yang kedua adalah asosiasi dari AMF dengan tanaman ini mampu meningkatkan sifat fisik tanah dengan perbaikan struktur tanah, karena salah satu peran hifa AMF berkontribusi pada pembentukan agregat tanah, yang dimana ini juga memberikan keuntungan karena kita bisa mengembalikan nutrisi yang baik dan optimal untuk tanah lahan bekas pertambangan nikel, yang dimana itu bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat di sekitarnya untuk menumbuhkan tanaman-tanaman yang memang bisa memenuhi kebutuhan mereka dan juga memberikan keuntungan bagi masyarakat tersebut. Oke, jadi ini adalah gambar yang menunjukkan antara perbedaan dari tanaman yang ada kolonisasi
AMF dan juga tidak adanya kolonisasi AMF. Jadi kalau yang kolonisasi AMF bisa lihat di gambar, dia itu mampu memberikan sistem resisten terhadap patogen-patogen yang mengganggu akar tanaman. Itu yang pertama. Terus juga dia mampu meningkatkan resistensi terhadap toksisitas adanya logam berat. Itu yang kedua. Terus dia juga mampu meningkatkan transfer nutrien melalui AMF tadi, seperti hifa yang dibentuk oleh jamur itu bisa meningkatkan transfer nutrisi untuk tanaman, dan juga itu akan mengoptimalkan pertumbuhan dari tanaman yang ditanam dengan adanya kolonisasi dari AMF. Dia juga mampu meningkatkan toleransi terhadap salt, meningkatkan resistensi terhadap patogen foliar, yang itu akan yang patogen foliar ini mengganggu pertumbuhan dari tanaman tersebut. Nah, jadi sebenarnya kolonisasi AMF ini sangat berguna atau bermanfaat untuk dimanfaatkan dalam reklamasi lahan pasca tambang nikel. Bukan hanya untuk lahan pasca tambang nikel, tapi untuk lahan bekas tambang lainnya. Dan memang terbukti sudah mampu memperbaiki konstruksi dari tanah dan juga tanaman yang ditumbuhkan pada lahan bekas tambang nikel. Oke guys, itulah tadi apa yang bisa saya jelaskan mengenai bagaimana peran bioteknologi dalam mengatasi masalah lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan nikel. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.